أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman di mana saja berada, semoga Allah selalu memberikan inayahnya, hidayahnya, pencerahannya kepada kita, sehingga kita selalu menyuburkan rasa introspeksi, selalu menyuburkan rasa meningkatkan diri, sehingga pada akhirnya insya Allah kita akan mencapai maqam muqarrabin, setidaknya maqam pengampunan Allah Subhanahu. Pada pelajaran kita yang telah lalu, kita telah sampai kepada masalah daya pembicaraan terhadap daya daripada ruh kita ini, yakni manfaat daripada daya-daya kita, daya-daya ruh, yang mana telah kita sampai kepada pembahasan daya wahmi. Karena sulitnya dan halusnya masalah ini dan merupakan kunci daripada mengetahui rahasia keberadaan manusia, maka bagian paling akhir, yakni bahwa kebahagiaan dan kesedihan dan sebagainya itu merupakan aksi daripada atau buatan daripada ruh kita, maka izinkan saya sekali lagi menyimpulkan dan juga memberikan sekaligus tekanan terhadap masalah ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ruh kita ini yang mengerjakan seluruh pekerjaan manusia, apakah yang bersifat badaniah seperti bicara, mendengar, melihat, atau yang bersifat batiniah yang biasa disebut dengan misalnya persepsi. Nah, dalam filsafat telah dibuktikan bahwa, dan kami telah menyinggungnya sebelum ini, bahwa seluruh keadaan daripada ruh, baik jangankan yang berupa materi, jangankan yang berupa non-materi, yang berupa materi, yakni yang nampak sekilas seperti hal material atau badaniah, sebenarnya dia merupakan olahan atau produksi daripada ruh kita. Sebagaimana contoh dalam panca indera kita, seperti merasakan manis, mendengar suara, melihat sesuatu, semua itu merupakan kejadian yang kalau boleh dikatakan aksionis, yakni merupakan produksi daripada ruh kita menurut pandangan filsafat hikmah muta'aliyah atau the Heidegger of philosophy. Tapi kalau menurut pandangan paripatetik, dia merupakan interaksi. Jadi rasa manis dan sebagainya yang dirasa oleh panca indera kita merupakan interaksi daripada kejadian antara hal-hal yang ada di luar badan kita atau di dalam juga kepada ruh kita. Dan ruh kita menjadi terinteraksi. Ibarat telaga, itu adalah ruh kita, kemudian manis, kemudian pendengaran, penglihatan, ibarat batu yang dilempar ke telaga tersebut, kemudian dengan jatuhnya batu ke telaga, maka telaga, airnya yang tadinya tenang, menjadi bergelombang. Dan gelombang itulah yang disebut dengan interaksi atau infial. Oleh karena itu,
menurut filsafat paripatetik ini, semua kejadian khususnya yang disadap oleh panca indera kita merupakan infial, merupakan interaksi. Nah, kalau hal ini yang dikuatkan nanti maka susah mencari kunci terhadap adanya serangan-serangan yang datang dari luar, apakah merupakan hal-hal yang tidak menyenangkan kita ataukah hal-hal yang menyenangkan kita. Nah, untuk misalnya menepis kebahagiaan palsu, misalnya ketika kita disanjung dalam keadaan tidak argumentatif atau dalam keadaan kita riya, naudzubillah, maka kebahagiaan kita menjadi kebahagiaan yang palsu. Nah, di situ untuk menepis perasaan yang atau kebahagiaan yang palsu ini, maka cara pengembaliannya adalah mengingatkan kita atau mengingatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terinteraksi terhadap hal-hal yang telah dia dengar atau dia lihat. Tapi kalau filsafat Jahaigo filosofi atau filsafat tinggi yang diutarakan oleh Mullah Sadra, maka ketika semua itu menimpa kita, itu sebenarnya bukan menimpa dan kita menjadi terinteraksi sebagaimana air telaga yang tenang tadi kemudian bergelombang karena adanya hal-hal yang masuk, akan tapi dia merupakan ciptaan kita. Nah, jadi manis sekalipun yang dikirim oleh lidah, misalnya manisnya madu, itu merupakan aksi, bukan interaksi daripada roh kita. Kalau hal ini disepakati, dan ini memang dalilnya di dalam bab filsafat merupakan dalil yang sampai saat ini terkuat, di mana karena bukan pembahasan kami membuktikan apakah ini interaksi atau aksi, karena pembahasan kita adalah akhlak, maka ketika kita terima bahwa semua yang menimpa kepada kita itu sebenarnya buatan kita, jadi hal-hal yang datang kepada ruh kita itu sebenarnya sebagai contoh, kemudian ruh kita dengan izin Allah mencipta seperti contoh tersebut di dalam dirinya, sehingga dikatakan bahwa ilmu, subjek ilmu dan pemilik ilmu itu sebenarnya adalah satu, karena subjek ilmu yang pemilik ilmu, kemudian objek ilmu adalah yang diketahui, kemudian hubungan antara subjek dan objek ilmu adalah disebut ilmu. Sebenarnya hal ini adalah satu, karena memang ruh membuat dalam dirinya sendiri. Maka untuk menepis hal-hal yang bersifat palsu, misalnya seperti kebahagiaan palsu tersebut, maka tinggal memberikan arahan kepada kita atau manusia pada umumnya untuk tidak mencipta hal-hal yang sesuai dengan yang dilihatnya. Sudah tentu dengan cara mengembalikannya kepada akal. Jadi sebenarnya apakah orang ini menyinggung perasaanku, atau orang ini sedang membenciku atau mengumpatku dan seterusnya, sehingga kita menjadi terinteraksi, maka kalau kita menyadari bahwa sebenarnya rasa sedih dan bahagia atau emosi dan seterusnya itu merupakan aksi daripada ruh kita, bukan interaksi, maka kita tidak akan menyerah. Kalau kita merasa bahwa itu aksi, kalau kita merasa bahwa itu adalah interaksi, maka kita akan seakan-akan lupa terhadap keadaan, sehingga langsung mengadakan aksi terhadap hal-hal yang sudah menjadi interaksi kepada kita. Misalnya ketika kita tersinggung, marah dan seterusnya, kita bisa saja dengan cepat menanggapi hal-hal yang telah membuat roh kita
terinteraksi. Tapi kalau kita menyadari bahwa sebenarnya dari awal adalah aksi, yakni merasakan tersinggung itu adalah aksi, bukan interaksi. Kalau yang pertama kan interaksi. Kalau filsafat titik, ketika dia merupakan interaksi, kemudian menanggapinya, yakni beraksi, ini bisa saja orang dengan mudah cepat lepas kontrol, karena dia selalu berapologi bahwa aku tidak membuat keadaan seperti itu. Aku dimulai. Jadi dia selalu mencari alasan bahwa saya tidak salah karena saya diusik, ketenangan saya diusik, yakni saya terinteraksi. Saya dibuat berinteraksi dengan ocehannya, omelannya, atau cemoohannya, atau gibahannya, atau tekanannya, atau intimidasinya, dan apa saja. Atau tipuannya, bohongnya, fitnahnya misalnya. Saya dibuat, ruh saya yang tenang tadi, telaga itu dibuat terinteraksi. Oleh karena itu kalau ada aksi dari saya, ada tanggapan dari saya, itu merupakan makzur saya, merupakan hal yang istilahnya hal yang boleh saya lakukan. Nah, di sini untuk mengobati orang seperti ini itu lebih susah, karena kita harus mengatakan kepada dia bahwa dengan doktrin-doktrin dari luar seperti agama atau lingkungan atau sosial, apa saja yang bisa mendukung dia untuk menjadi tenang misalnya. Nah, sehingga interaksi tersebut bisa tertangkal oleh hal-hal yang bisa dikatakan interaksi yang lain. Jadi dengan adanya hal lain, maka dua interaksi akan beradu sehingga diharapkan menjadi kandas interaksi yang pertama. Misalnya ketika orang mengejeknya atau menggibahnya, maka roh kita terinteraksi. Lalu kita ingat sebuah ayat, misalnya. Ketika ayat kita ingat, maka roh kita juga akan berinteraksi kedua. Nah, interaksi kedua ini diharapkan bisa menangkal interaksi yang pertama. Kurang lebih demikian ulama akhlak pada masa lalu. Tapi kalau sekarang bisa dengan cara lain yang disebutkan dalam, misalnya teori filsafatnya disebutkan dalam Mengkalia bahwa serangan dan seterusnya itu, jadi hal yang kita dengar seperti ejekan, gibahan dan seterusnya, itu sebenarnya merupakan contoh yang masuk ke dalam diri kita melalui panca indera. Nah, dari panca indera ini dikirim ke roh kita, lalu roh kita mencipta sesuai dengan contoh yang datang. Maka kalau ejekan, maka dia akan mencipta ejekan itu dalam dirinya. Nah, kemudian rasa emosi juga akan muncul sebagaimana yang pertama itu. Itu juga dibuat. Kalau filsafat paripatetiek itu interaksi sepenuhnya, kalau di sini adalah aksi sepenuhnya. Jadi kalau paripatetiek ada interaksi dulu, kemudian mengeluarkan aksi. Nah, aksi ini kalau tidak diiringi dengan interaksi yang lain yang menyejukkan, yang menenangkan, yang mengarahkannya kepada hal yang benar seperti syariat atau akal, maka aksi yang akan diberikan, naudzubillah, akan jauh daripada Islam dan akal yang sehat. Tapi kalau mengikut hikmah muta'aliyah, maka seluruhnya adalah aksi. Jadi baik yang pertama, ketika mendengar gibahan atau ejekan, itu juga adalah aksi. Karena gibahan itu sebenarnya sebagai contoh saja, kemudian ruh kita mencipta dalam dirinya seperti yang didengarnya atau yang dilihatnya. Kemudian emosi juga merupakan aksi dia berikutnya. Jadi dari pertama sudah aksi, yang kedua juga aksi. Nah, begitu juga aksi atau reaksi yang akan kita berikan kepada hal yang kita dengar dan kita lihat ini juga merupakan aksi dia yang ketiga. Nah, untuk mengobati
hal-hal yang kurang benar. Kalau melalui cara yang dipaparkan oleh Mullah Sadra ini, maka kita tinggal mengarahkan akal kita, mengarahkan roh kita dengan akal dan agama, sehingga dia tidak mudah mencipta. Jadi kalau tadi mendengar ejekan, terinteraksi, kemudian mengingat sebuah ayat, terinteraksi, kemudian ayat ini akan istilahnya menepis interaksi yang dimunculkan oleh misalnya umpatan seseorang. Nah, kalau sekarang ketika dia mendengar interaksi, kalau dia memang orang mukmin yang takwa, maka dari sebelumnya dia telah menguatkan dirinya dengan akal dan agama. Maka dia tidak gampang untuk berinteraksi. Jadi aksi yang akan diberikan tersebut terhadap apa yang dia dengar, itu adalah hal lain. Jadi dia bisa mencipta hal yang sakit tadi dengan hal yang manis. Nah, jadi kalau seperti ayat Al-Quran yang mengatakan idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau diumpat atau diejek atau disindir oleh orang-orang yang bodoh, dia berkata keselamatan buat kalian. Nah, ini memang ada dua kemungkinan. Apakah ayat tersebut adalah menimbulkan interaksi, dan interaksi ini menenangkan interaksi pertama, yaitu ejekan yang didengar, umpatan yang didengar, sindiran yang didengar. Tapi kalau mengikut kepada kaidah bahwa sekecil apapun yang ada dalam roh kita ini adalah aksi daripada roh kita, buatan daripada roh kita, sekalipun berupa seperti panca indera, di mana semuanya itu bukan interaksi tapi aksi, maka ketika idza khatabahumul jahilun qalu salama, nah ini sifatnya orang mukmin, dia telah memenuhi ruhnya dengan cahaya ilahiyah dan cahaya akliyah. Jangan lupa akal ini merupakan ciptaan Allah yang paling berharga di muka bumi ini. Tidak ada yang lebih berharga dari akal kita. Jadi kalau saya menyebut Al-Quran akal, agama akal, bukan mau mempertandingkan keduanya, tetapi akal ini yang bisa memahami Al-Quran dan riwayat Rasul, atau yang akan memahami agama dengan baik. Jadi kalau akalnya tidak sehat dan tidak sempurna, maka sudah tentu ketika dia mengatasnamakan agama, mengucapkan ini dari agama, sangat-sangat belum tentu bahwa itu agama. Jadi yang sangat berharga yang diberikan Allah kepada kita adalah dua hal, yakni syariat dan akal. Justru akal diberikan dahulu sebelum syariat. Jadi karena tidak semua orang mendapatkan rahmat kenabian, barakah kenabian, kemudian tidak semua orang juga bisa didatangi atau dijangkau oleh agama samawi. Ketika Nabi Muhammad SAW turun, diangkat menjadi nabi di Mekah, maka orang-orang yang di Afrika, di Indonesia tidak mendapatkan rahmat itu. Nah, oleh karena itu yang ada di Indonesia dan ada di Afrika bukan berarti bebas berbuat apa saja, dan bukan berarti juga tidak ada surganya, tidak ada nerakanya, karena Allah telah memberikan agama bumi, yaitu yang berupa akal. Jadi Allah akan menghisap mereka nanti dengan akalnya. Setelah Rasulullah datang juga dan telah mengangkat, agama pun belum tentu sampai kepada seluruh daerah. Nah, oleh karena itu akal merupakan pendahuluan daripada datangnya agama. Dan banyak orang bertanya, ini sekaligus karena berhubungan dengan akhlak. Orang bertanya, apakah kenapa Allah menurunkan agama di tanah Arab? Banyak orang jawabannya karena tanah Arab jahiliyah. Itu jawaban yang kurang bijaksana. Karena
dalam masa jahiliyah itu masih banyak nilai-nilai yang bagus, seperti kejujuran disanjung tinggi. Makanya Rasulullah sendiri dijuluki Al-Amin oleh para musyrikin. Karena di samping nilai-nilai ini diakui oleh orang-orang yang mukmin, karena pada zaman dahulu sebelum Nabi turun itu masih banyak juga orang yang beragama dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ajaran Nabi Ibrahim masih bertahan di sana, sekalipun sudah banyak orang yang kafir, musyrik. Tapi nilai umum yang dihormati oleh semua orang di antaranya adalah kejujuran. Dan mereka rame-rame menjuluki Rasulullah SAW dengan Al-Amin. Banyak hal lagi contoh-contoh. Tapi kejujuran ini mungkin tidak dihargai di negara-negara lain pada waktu itu atau masa kini. Seperti umpamanya di Indonesia sering kita dengar, jadi sering mendengar orang jujur diumpat misalnya, dianggap bodoh. Nah ini. Jadi sebenarnya turunnya Islam di tanah Arab bukan karena lingkungannya gelap gulita, paling gelapnya dunia. Tidak demikian. Sebab saya masih yakin banyak tempat lain yang lebih gelap. Tapi kenapa Islam turun di Mekah? Karena memang orang yang siap menjadi rasul, yang memiliki potensi dan telah menaikkan potensinya itu kepada makom kerasulan adalah Rasulullah SAW. Oleh karena itu Rasulullah sebagai contoh hasanah, contoh yang bagus. Kenapa? Menjadi rasulnya itu bukan, jadi kesiapan untuk menjadi rasul bukan Allah yang memberi kerasulan kepada Nabi dalam artian kesiapan menjadi rasul dan juga di samping pangkat kerasulannya. Tapi Allah hanya memberikan pangkat kerasulan. Tapi kelayakan menjadi rasul ini adalah ikhtiar Rasulullah SAW sendiri. Jadi karena Rasulullah punya potensi untuk menjadi rasul dan potensi itu dikembangkan oleh Rasulullah. Jadi semua orang punya potensi untuk menjadi rasul tapi tidak dikembangkan. Jadi untuk menjadi rasul itu harus maksum, harus suci dari kesalahan. yakni mengikuti setidaknya agama bumi, yakni akal tersebut. Nah, ketika orang melanggar kepada akalnya, maka dia sudah tidak layak menjadi nabi. Sekalipun setelah itu dia melakukan taubat. Kenapa? Karena kalau diangkat menjadi nabi, orang nanti akan mengejek. Kamu kemarin masih melakukan dosa, kamu kemarin melanggar, sekarang kamu mengajak kita. Jadi akan membuat hambatan terhadap dakwah seorang rasul. Jadi syarat rasul, orang menjadi rasul adalah maksum, tidak memiliki kesalahan dari sejak kecil. Ini sebenarnya dibahas dalam bab usuluddin, tapi sebagai pelengkap dari kajian ini, maka saya isyaratkan kepada hal-hal yang seperti tadi yang saya katakan itu. Jadi karena Rasulullah mengikuti kepada fitrahnya, yakni fitrah suci manusia sebagaimana umumnya, dan sebagaimana umumnya juga atau kebanyakan orang menodai fitrah sucinya, tetapi Rasulullah tidak menodainya dan mengikuti akal, tidak mengikuti hawa nafsunya, maka Rasulullah layak menjadi rasul dan layak dikatakan contoh yang benar karena bisa dicontoh. Tapi seandainya semua khasilah Rasulullah karena misalnya dicuci hatinya dan seterusnya, berarti kerasulan Rasul itu adalah doktriner atau semacam jabariyah, semacam determinis dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan oleh karena itu tidak bisa dicontoh dan tidak layak menjadi contoh hasanah karena tidak bersusah payah dan tidak bisa juga dicontoh karena yang lain tidak dicuci dadanya, sementara Rasulullah dicuci. Rasulullah dibuat menjadi baik oleh Allah, tapi yang lain tidak dibuat baik oleh Allah. Bagaimana bisa mencontoh yang tidak dibuat baik untuk mencontoh yang dibuat baik? Dan bagaimana yang dibuat baik bisa disanjung oleh orang yang tidak dibuat baik? Di mana orang yang tidak dibuat baik ini justru disuruh berbuat baik, disuruh berikhtiar untuk berbuat baik. Bagaimana bisa memuji orang yang baiknya karena memang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka sanjungan tidak ada lagi pada Rasulullah. Na'udzubillah, begitu juga contoh tidak layak lagi.
Nah, kembali kepada masalah kita. Jadi, kalau seseorang telah memenuhi dirinya, kan masalah kita adalah cara penanggulangan, bagaimana menanggulangi katakanlah interaksi-interaksi yang datang, kalau mengikut penjelasan atau mengikut landasan berfikirnya hikmah muta'aliyah, di mana semua adalah aksi. Kaitnya ejekan itu aksi, buatan roh kepada dirinya dengan contoh yang didengarnya. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Yaitu dengan cara seseorang selalu harus mengikuti jiwanya, mengikuti ruhnya, mengikuti akalnya, maksud saya. Sebagaimana Rasulullah SAW. Jadi kita harus mengikuti akal, dan sejauh mana kita mengerti agama, kita juga harus ikuti. Ketika roh kita telah dipersenjatai dengan itu, yani kita telah membuat aksi dalam diri kita dengan produksi-produksi dari akal yang selalu logis, kemudian produksi-produksi yang bahan dasarnya adalah agama, yang itu juga sudah tentu maslahat dan baik untuk manusia, maka ketika dia menghadapi masalah, diejek misalnya oleh khatabuhumul jahilun, diejek, dihina atau disindir oleh orang-orang yang bodoh, maka dia tidak merasakan apa-apa, karena dia sudah mencipta dalam dirinya bahwa yang penting bagi saya adalah misalnya mencari ridha Allah, tidak punya hutang kepada orang, kemudian saya harus mementingkan perasaan saya terhadap neraka nanti, bagaimana saya supaya tidak diazab di neraka. Jadi pentingnya saya hidup adalah tidak untuk menanggapi hal-hal yang tidak berharga di muka bumi ini. Nah, dengan itu maka dia akan dengan mudah akan mengatakan qalu salama, keselamatan buat Anda. Tapi kalau yang pertama itu, sekalipun dia mengucapkan keselamatan buat Anda, mungkin dengan pucat-pucat wajahnya, karena menahan emosi, menahan interaksi. Jadi aksi yang diberikan yang semestinya itu adalah umpatan juga misalnya, tapi dia tahan, kemudian dia tersenyum, kemudian mengatakan qalu salama. Mereka mengatakan salam, yakni keselamatan buat Anda. Semoga Allah menyelamatkan Anda. Tapi mungkin wajahnya pucat, menahan emosi. Tapi kalau yang pertama lebih tenang, karena ketika dia memproduksi apa yang didengar, maka misalnya ketika dia mengejek saya langsung membuat dalam diri saya bahwa orang ini sebenarnya mengejek dirinya sendiri. Ketika dia mau menyakiti hati saya dengan ejekannya itu, saya mencipta dalam diri saya sebenarnya orang ini menyakiti dirinya sendiri dan membuat diri saya berpahala. Maka itu tidak heran, bukan hanya pucat wajahnya menahan emosi, tapi kadang-kadang ada seorang ulama yang lewat di pasar kemudian digunjing oleh orang. Nah, kemudian ulama ini terus jalan beli anggur. Anggurnya diberikan kepada orang yang menggunjing tadi. Jadi bukan hanya dia menahan emosi, tapi dia merasa senang. Kenapa? Karena dengan gunjingan itu akhirat dia akan lebih terbuka, dan akhirat itu yang lebih cocok oleh akal untuk diperhatikan, oleh syariat untuk diperhatikan. Dan tidak lucu juga kehidupan ini untuk menanggapi hal-hal yang kecil. Oleh karena itu dia bahagia karena terkurangkan dosanya, karena naik imannya. Dia buat seperti itu karena memang sesuai dengan kaidah akal, sesuai dengan kaidah syariat. Maka kehidupannya akan lebih tenang. Jadi kebahagiaan, ringkasnya kebahagiaan dan kesedihan itu buatan kita sendiri. Dan apa yang datang dari lingkungan kita ini, diri kita, keluarga kita, atau lingkungan kita, itu sebenarnya bukan inti masalah. Inti masalah itu adalah bagaimana kita memproduksi hal-hal yang datang kepada kita itu. Nah, kalau kita memproduksinya dengan kacamata syariat dan akal, maka kita tidak akan terombang-ambing oleh keadaan yang kita hadapi. Nah, ini lebih tenangnya seseorang kalau mengerti hakikat filosofi daripada ruh kita. Dan semoga kita selalu menanggapinya dengan indah. Ini pahit tapi bisa menjadi indah karena
pandangan kita sudah tidak kepada hal-hal kecil. Pandangan kita kepada yang sangat global, yang kehidupan kita akan abadi di sana, yakni di akhirat maksudnya. Nah, oleh karena itu kita tidak akan terombang-ambing. Sekali lagi, sedih dan bahagia dan lain-lainnya, perasaan yang ada itu merupakan produksi kita. Dan yang datang itu cobaan-cobaan atau pujian, sanjungan, itu sebenarnya contoh saja. Kemudian kita mencipta dalam diri kita, dan usahakanlah dalam mencipta itu sesuai dengan pandangan syariat dan akal, sehingga kita akan lebih tenang. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan itu kepada kita, dan semoga kita selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.